Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia dengan NIM 2515401017. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persyarafan. Ada anatomi dan fisiologi persyarafan, manajemen nyeri persalinan. Sistem persyarafan adalah sistem pengendali utama tubuh yang berfungsi menerima rangsangan, mengelola informasi, dan mengatur respon tubuh. Sistem ini terdiri dari sistem pusat (SSP) dan sistem saraf tepi (SST). Bagian-bagian sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak esofalon dilindungi oleh tengkorak atau selaput otak meninges. Meninges terbagi menjadi satu, otak besar, cerebrum, bagian terbesar, fungsinya sebagai kesadaran, berpikir, belajar, mengingat, persepsi sensorik, melihat, mendengar, meraba, gerakan sadar. Terdiri dari lobus frontal, gerak sadar, bicara, emosi, terus lobus parietal, sentuhan, rasa, terus lobus temporal, pendengaran, memori, terus lobus occipital, penglihatan. Di sini ada gambarnya. Tunjuk. Ini ada frontal. Terus yang ini temporalnya. Ini parietal. Dan ini occipital. Kedua, ada otak kecil, cerebellum. Fungsinya menjaga keseimbangan, koordinasi gerakan, terus sama postur tubuh. Ketiga, ada batang otak, meristem, menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Terdiri dari mesencephalon, pons, medulla oblongata. Fungsinya untuk mengatur denyut jantung, pernafasan, tekanan darah, refleks sadar, batuk, dan menelan. Terus sumsum tulang belakang, medulla spinalis, terletak di dalam tulang belakang. Fungsinya untuk menyampaikan impuls dari otak ke tubuh dan sebaliknya mengatur refleks, misalnya menarik tangan dari benda panas. Contohnya ketika kita sedang memanaskan air, terus air yang sudah dipanaskan tersebut kita letakkan di gelas, kita memegang, terasa panas dan kita refleks menarik tangan kita dari air yang panas tersebut. Dan ini adalah cerebellum, otak kecil. Ini cerebrumnya. Ini cerebellum. Ini pons, ini medulla oblongata, ini mesencephalon. Ini gambar-gambarnya ada spinal cord, ada vertebra, ada brainstem, terus cardioequina. Sistem saraf tepi. Sistem somatik mengontrol gerakan sadar otot rangka dan menerima rangsangan dari lingkungan. Saraf otonom tak sadar mengatur organ dalam jantung, paru, lambung. Terdiri dari satu, sistem saraf simpatik, aksi siaga, meningkatkan denyut jantung, mempercepatkan pernapasan, dilatasi pupil, menghambat pencernaan. Kedua, ada sistem parasimpatik, istirahat, cerna. Berbeda dengan aksi siaga saraf simpatik, dia pada saraf parasimpatik ini dia lebih menurunkan denyut jantungnya, merangsang pencernaannya, relaksasi tubuh. Maka keduanya juga bekerja berlawanan untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Manajemen nyeri persalinan. Dasar neurologis dari persalinan. Nyeri persalinan muncul dari aktivitas uterus, dilatasi serviks, dan tekanan pada struktur panggul. Mekanismenya dapat dibagi menurut tahap persalinan. Yang pertama ada kelas 1 pembukaan serviks, nyeri vesceral.
sumber nyeri kontraksi uterus, dilatasi dan peregangan serviks. Iskemia miometrium, tipe nyerinya visceral, dalam, tumpul, dan menyebar. Terus jalur saraf, impuls nyeri dihantarkan melalui serabut aferen visceral yang masuk ke medula spinalis pada segmen T10 sampai L1. Oleh karena itu, nyeri dirasakan di perut bagian bawah, dasar panggul, lambung. Terus ada skala 2, pengeluaran bayi, nyeri somatik. Sumber nyerinya regangan vagina, regangan perineum, tekanan pada dasar panggul. Tipe nyeri somatik tajam terlokasi. Jalur saraf dihantarkan melalui nervus pudendus masuk ke segmen S2 sampai S4. Nyeri dirasakan di vagina, perineum, daerah panggul bawah. Terus bagaimana metode pereda nyeri persalinan? Metode alami non-farmakologis. Pertama, pernapasan dengan teknik relaksasi, mengurangi kecemasan. Kita pernapasan, kita relaksasikan, napas pelan, supaya kita mengurangi kecemasan, menurunkan persepsi nyeri, mengaktifkan sistem saraf parasimpatis vagus, menurunkan tegangan otot. Terus yang kedua ada pijatan, handshake, merangsang saraf besar, menghambat transmisi nyeri ke otak. Teorinya ke gerbang nyeri, gate control. Ketiga ada kompres hangat, air hangat, mat, water break atau shower, mengurangi tegangan otot untuk merelaksasi jaringan premium, mengaktifkan mekanisme analgesik endogen. Yang keempat ada perubahan posisi squatting, miring, berdiri, mengurangi tekanan pada saraf pelvis dan meningkatkan oksigenasi kontraksi lebih efisien. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan pada saat menjelaskan, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.